Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok The Dream Team yang beranggotakan Mas Tubagus Diahudin Ahmad dan juga saya sendiri Bella Aprilia Saputri. Kami di sini akan mendiskusikan mengenai chapter 15 yaitu Effective Group and Team, dan juga chapter 16 mengenai Promoting Effective Communication. Kita akan membahas chapter 15 terlebih dahulu mengenai Effective Group and Team. Baik, kita masuk ke pengertian kelompok dan tim terlebih dahulu. Apa itu kelompok? Kelompok merupakan dua orang atau lebih yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan tertentu atau memenuhi kebutuhan tertentu. Lalu, untuk tim, itu merupakan sebuah kelompok yang anggotanya bekerja secara intens dengan satu sama lain untuk mencapai tujuan atau sasaran bersama tertentu. Di sini, perbedaan antara grup dan tim bahwa semua tim itu merupakan grup, namun tidak semua grup itu tim. Jadi perbedaannya antara grup dan tim itu di intensnya pertemuan mereka dan juga tujuan yang dimiliki oleh tim itu lebih spesifik dari tujuan dari kelompok. Selanjutnya, grup dan tim dapat membantu organisasi mendapatkan keunggulan yang kompetitif, karena grup dan tim dapat meningkatkan kinerja dengan bekerja secara kelompok daripada bekerja secara individu atau independen. Itu akan lebih efektif dengan bekerja secara grup ataupun tim. Jadi, kinerja juga akan lebih meningkat. Lalu yang kedua, grup dan tim itu dapat meningkatkan daya tanggap terhadap pelanggan dengan adanya banyak pengetahuan, keterampilan, dan juga kreativitas yang dimiliki oleh semua anggota kelompok itu dapat mengidentifikasi kebutuhan ataupun keinginan dari pelanggannya itu sendiri. Jadi lebih tanggap dalam menghadapi kemauan dari pelanggan itu sendiri. Lalu untuk selanjutnya, grup dan tim itu dapat meningkatkan inovasi. Dengan banyaknya pemikiran, banyaknya pengalaman, pengetahuan, dan semua keterampilan yang dimiliki oleh anggota tim atau grup tersebut, maka inovasi-inovasi baru yang dibutuhkan oleh organisasi itu juga akan lebih cepat berkembang dan juga lebih cepat meningkatkan ide-ide baru. Begitu. Lalu untuk yang selanjutnya, grup dan tim dapat meningkatkan motivasi dan kepuasan karyawan. Kenapa motivasinya lebih meningkat daripada bekerja secara individu? Karena dengan grup dan tim ini, mereka grup atau anggota lain itu bisa melihat kinerja dari temannya atau anggota lainnya. Apabila mereka malas atau mereka tidak uh, memiliki kinerja yang baik, maka mereka akan termotivasi oleh anggota lainnya yang memiliki kinerja yang baik, seperti itu. Selanjutnya, ada jenis dari grup dan tim itu sendiri. Memiliki dua jenis. Yang pertama, formal group, dan yang kedua, informal group. Formal group itu merupakan orang-orang yang dibentuk manajer untuk mencapai tujuan organisasi. Ada beberapa dari formal group ini sendiri. Yang pertama, the top management team. Ini terdiri dari CEO, presiden, dan kepala departemen yang paling penting dalam suatu organisasi tersebut. Yang kedua, ada research and development team. Ini tim yang anggotanya memiliki keahlian dan pengalaman yang dibutuhkan untuk mengembangkan suatu produk baru dari organisasi. Yang ketiga ada common group. Ini kelompok komando yang mana departemen atau unit yang melakukan sejumlah besar pekerjaan di banyak organisasi. Yang selanjutnya ada task force. Ini sebuah kelompok yang dibentuk untuk memecahkan masalah bersama yang spesifik dalam mencapai tujuan dan dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Lalu yang kelima ada self-managed work team. Ini tim di mana anggotanya diberdayakan dan memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan bagian pekerjaan yang dapat diidentifikasi. Yang selanjutnya ada virtual team. Virtual team ini tim yang anggotanya jarang atau tidak pernah bertemu langsung, melainkan berinteraksi dengan menggunakan berbagai teknologi informasi seperti email,
konferensi video, ataupun aplikasi rapat lainnya. Lalu selanjutnya dari jenis grup dan tim ini ada informal group. Pengertiannya merupakan anggota organisasi, manajer, ataupun non-manajer yang membentuk kelompok. Karena mereka merasa bahwa kelompok akan membantu untuk mencapai tujuan mereka. Seperti berinteraksi satu sama lain, interaksi sosial yang mereka inginkan. Seperti itu. Itu ada dua. Yang pertama, friendship group. Ini memiliki pengertian kelompok pekerja informal yang menikmati keberadaan mereka di antara satu sama lainnya. Mereka bisa berinteraksi dengan mungkin makan siang bersama, ataupun olahraga, ataupun melakukan kegiatan lainnya. Yang kedua, itu ada interest group. Interest group ini informal kelompok karyawan yang berusaha mencapai tujuan bersama terkait dengan keanggotaan mereka dalam suatu organisasi. Biasanya mereka membentuk kelompok ini ingin mendorong para manajer mempertimbangkan untuk menerapkan jam kerja yang lebih fleksibel ataupun menyediakan sarana-prasarana dari organisasi itu yang lebih baik lagi seperti itu. Selanjutnya, grup dinamik atau dinamika dari kelompok itu sendiri. Yang pertama ada group size. Ini jumlah anggota dalam suatu kelompok dapat menjadi penentu penting motivasi dan komitmen anggota serta kinerja dari kelompok itu sendiri. Ukuran dari kelompok ini ada kelompok kecil dan juga kelompok besar. Kelompok kecil ini biasanya anggotanya cenderung lebih banyak berinteraksi satu sama lain dan mereka lebih mudah untuk mengkoordinasikan upaya mereka, lebih termotivasi dan juga puas, serta berkomitmen dan mereka merasa lebih mudah untuk berbagai informasi serta lebih mampu melihat pentingnya kontribusi pribadi mereka untuk keberhasilan dari kelompok mereka itu. Lalu, sedangkan untuk kelompok besar ini ukurannya lebih dari 10 anggota atau lebih. Biasanya memiliki beberapa keuntungan seperti memiliki lebih banyak sumber daya untuk mencapai tujuan kelompok mereka. Selanjutnya ada group task. Ini tugas kelompok. Ciri penting dari tugas kelompok ini adalah saling ketergantungan tugas mereka. Seberapa jauh pekerjaan yang dilakukan oleh salah satu anggota kelompok mempengaruhi pekerjaan yang dilakukan oleh anggota lainnya. Dan menurut James Thomson mengidentifikasi terdapat 3 jenis tugas yang saling ketergantungan itu. Yang pertama ada pool task interdependence. Ini setiap anggota kelompok dalam satu kelompok memberikan kontribusi secara independen atau terpisah terhadap kinerja dalam grup tersebut. Jadi tidak terkait antara anggota satu dan anggota lainnya. Lalu yang kedua ada sequential task interdependent. Ini anggota kelompok harus melakukan tugas tertentu dalam urusan yang telah ditentukan sebelumnya. Tugas tertentu tersebut harus dilakukan sebelum melakukan tugas yang lain, dan apa yang dilakukan seorang anggota satu akan mempengaruhi pekerjaan dari anggota lainnya. Jadi saling terkait. Yang ketiga itu ada reciprocal task interdependent. Ini ketika pekerjaan yang dilakukan oleh setiap anggota dalam satu grup itu sepenuhnya bergantung pada pekerjaan yang dilakukan oleh anggota grup lainnya. Yang selanjutnya ada group role. Ini peran kelompok, yang mana serangkaian perilaku dan tugas yang diharapkan dilakukan oleh seorang anggota kelompok karena posisinya dalam organisasi atau kelompok tersebut. Yang selanjutnya ada group leadership. Ini kepemimpinan yang mengenai unsur utama dalam kelompok, tim, dan juga organisasi yang berorientasi kinerja yang tinggi. Kadang-kadang manajer mengambil peran kepemimpinan dalam kelompok dan tim itu. Tetapi juga kelompok atau tim itu anggotanya dapat memilih secara alami pemimpin atau ketuanya sesuai dengan keinginan mereka pada saat pekerjaan mereka sampai tujuan mereka tercapai. Grup dinamik selanjutnya ada grup development over time. Ini waktu yang diperlukan oleh grup atau tim untuk berkembang dalam mencapai tujuan organisasi sesuai dengan kemampuan mereka. Bisa 2 atau 3 tahun atau bahkan lebih, di mana ada beberapa tahapan.
Yang pertama itu ada tahap forming, di mana setiap anggota mencoba untuk mengenal satu sama lain dan berusaha memahami apa yang akan dicapai oleh kelompok, serta bagaimana anggota kelompok tersebut hendaknya berperilaku. Lalu yang kedua ada tahap storming. Ini anggota kelompok mengalami konflik dan ketidaksepakatan karena sebagian anggota tidak mau tunduk pada tuntutan anggota kelompok lainnya. Yang selanjutnya itu ada norming. Norming ini anggota kelompok sampai pada tahap kesepakatan tentang tujuan yang hendak mereka capai. Yang selanjutnya ada di tahap keempat, ini performing, di mana pekerjaan dari semua anggota kelompok tercapai sesuai dengan tujuan dan keinginan kelompok tersebut. Dan tahap terakhir, ini ada adjourning, terjadi karena suatu kelompok akhirnya dibubarkan karena tugas mereka sudah selesai. Selanjutnya ada group norm atau norma kelompok. Ini merupakan pedoman atau aturan bersama untuk berperilaku dalam suatu kelompok tersebut yang diikuti oleh sebagian besar anggota kelompok mereka. Ada dua jenis. Yang pertama itu conformity and defiance. Ini jenis yang anggota kelompoknya mematuhi norma yang berlaku pada suatu kelompok tersebut karena berbagai alasan. Yang pertama, mereka ingin mendapatkan penghargaan dan menghindari hukuman. Yang kedua, anggota kelompok tersebut ingin meniru kelompok atau anggota lainnya yang disukai atau dikagumi. Lalu yang ketiga itu anggota kelompok telah menginternalisasi norma dan percaya bahwa norma tersebut adalah cara yang benar dan tepat untuk berperilaku. Lalu untuk jenis yang selanjutnya itu ada encouraging a balance of conformity and defiance. Ini merupakan keseimbangan yang tepat antara kesesuaian dan penyimpangan dalam suatu kelompok atau tim untuk membantu organisasi dalam memperoleh keunggulan yang kompetitif. Selanjutnya ada group cohesiveness. Ini disebut juga dengan kekompakan kelompok yang merupakan sejauh mana anggota kelompok tersebut tertarik atau setia kepada kelompok atau timnya mereka. Di sini ada beberapa konsekuensi dari group cohesiveness ini. Yang pertama ada level of participant within a group. Ini tingkat partisipasi dalam kelompok yang mana terjadi ketika keterpaduan atau kekompakan dalam kelompok itu meningkat, maka tingkat partisipasi anggota kelompok dalam suatu organisasi itu juga akan meningkat. Yang kedua ada level of conformity to group norms. Ini peningkatan tingkat kekompakan kelompok yang menghasilkan norma kelompok. Dan ketika kekompakan itu tinggi, maka anggota kelompok akan menyesuaikan diri dengan norma yang berlaku dalam organisasi tersebut. Yang selanjutnya itu ada emphasis on group goals accomplishment. Ini terjadi ketika kekompakan kelompok itu meningkat, maka penekanan pada pencapaian tujuan kelompok itu juga akan meningkat. Selain konsekuensi yang terdapat tadi, juga ada 4 faktor utama yang mempengaruhi kohesivitas kelompok ini. Yang pertama ada group size. Ini ukuran kelompok yang lebih kecil itu akan lebih mudah untuk mencapai kekompakan dalam suatu organisasi dibandingkan dengan grup yang memiliki ukuran yang lebih besar. Dan yang kedua ada effectively manage diversity. Ini keragaman dalam kelompok itu sendiri, yang mana adanya keragaman dalam suatu kelompok itu akan menghasilkan ide-ide yang lebih inovatif dan kreatif. Lalu yang ketiga itu ada group identity and healthy competition. Ini ketika kekompakan kelompok itu rendah, manajer juga perlu meningkatkannya dengan mendorong kelompok tersebut untuk mengembangkan identitas mereka, atau mereka juga didorong oleh manajer untuk bersaing secara sehat antara anggota satu dengan anggota lainnya. Yang keempat itu ada faktor dari sukses ini ataupun keberhasilan yang dicapai oleh suatu kelompok tersebut yang akan memotivasi anggota kelompok tersebut untuk memiliki kinerja yang lebih baik lagi seperti itu. Selanjutnya ada managing group and team for high performance. Ini ada beberapa cara yang bisa dilakukan oleh manajer. Yang pertama
itu memotivasi anggota kelompok untuk bekerja menuju pencapaian tujuan organisasi. Yang kedua, itu mengurangi kemalasan sosial dalam grup. Kemalasan ini bisa dikurangi dengan beberapa cara. Yang pertama, memberikan kontribusi individu ke grup yang dapat diidentifikasi. Dengan adanya identifikasi dari pemimpin ataupun dari manajer, maka anggota dari grup itu merasa dihargai dan juga merasa diawasi bahwa kinerja mereka penting bagi kemajuan dan pencapaian tujuan dari suatu organisasi tersebut. Yang kedua, tekankan kontribusi berharga dari setiap anggota. Yang ketiga, pertahankan ukuran kelompok pada tingkat yang sesuai. Karena pemilihan atau ukuran kelompok yang tepat itu akan meningkatkan kinerja dari kelompok itu sendiri. Apabila kelebihan ataupun anggotanya kurang, itu juga tidak akan efektif seperti itu. Untuk yang selanjutnya itu membantu kelompok untuk mengelola konflik secara efektif. Jadi manajer itu juga sebagai penengah ataupun sumber daya yang bisa dijadikan sebagai panutan oleh anggotanya. Dan untuk pengelolaan konflik ini secara efektif akan dibahas lebih lanjut pada bab 17. Dan untuk materi dari bab 16 mengenai promoting effective communication ini akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Tubagus Diyaudin Ahmad. Terima kasih kepada Saudari Bella. Kali ini saya akan membahas chapter 16, yaitu yang berhubungan tentang promoting effective communication. Ya, dalam bab ini saya akan menjelaskan tentang communication and management. Nah, sebelum kita menjelaskan lebih lanjut lagi, lebih baiknya kita mengetahui apa itu arti dari komunikasi. Nah, menurut buku Jones, komunikasi adalah berbagi informasi antara dua atau lebih individu atau kelompok untuk mencapai pemahaman bersama. Nah, menurut KBBI juga, komunikasi ialah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Jadi inti dari kedua maksud ini ialah bagaimana penerima dan pengirim itu dapat memahami informasi atau pesan yang dikirimkan dan diterima oleh kedua belah pihak atau dari satu ke kelompok yang lain. Nah, dalam slide selanjutnya ini kita akan membahas tentang bagaimana kenapa sih komunikasi itu harus baik. Di sini manajer itu menghadapi banyaknya individu-individu yang lain. Dia membawahi bawahan-bawahan yang lain dan dia menerima informasi dari atasan. Di sini manajer harus sangat memahami bagaimana cara berkomunikasi dia sebagai pengirim maupun sebagai penerima. Di sini dia akan menjelaskan dia sebagai fase transmisi. Fase transmisi itu ialah bagaimana dia mengirimkan informasi kepada bawahannya atau sebaliknya. Nah, yang selanjutnya ya, di sini juga ada disebut dengan fase feedback, nah atau umpan balik. Di sini fase umpan balik bagaimana lawan dari komunikasinya itu bisa memahami apa yang dia terima maupun dia sebagai orang yang sebagai feedback itu mendapat memahami informasi yang diberikan oleh di fase transmisi. Nah, di sini manajer yang baik dalam berkomunikasi akan menghasilkan organisasi yang memiliki kinerja yang baik. Poin yang saya bilang di sini karena informasi itu mengalir dengan baik dan benar. Apabila informasi tidak mengalir dengan baik dan benar, itu akan menghasilkan miskomunikasi. Miskomunikasi akan menghasilkan kinerja yang kurang baik, di mana yang dia kerjakan itu tidak benar dan akan menyulitkan perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan tersebut. Dalam prakteknya, proses komunikasi ini terbagi menjadi beberapa subbagian. Tadi sudah saya jelaskan apa itu fase transmisi dan fase feedback. Nah, fase transmisi ini alurnya intinya hampir sama, di mana awalnya seorang mengirimkan mengirimkan pesan dan akan di encoding. Encoding itu ialah mengubah proses pemikiran pesan tersebut menjadi sebuah komunikasi. Nah, melewati sebuah medium itu bisa banyak, bisa face to face, bisa ngomong langsung, atau bisa melalui handphone, atau bisa melalui WA dan banyak lainnya. Nah, setelah itu di decoding. Decoding itu ialah proses komunikasi mengubah menjadi proses sebuah pemikiran. Di mana setelah tahap itu, receiver akan mencoba memahami
Dan setelah itu masuk ke fase feedback, di mana fase feedback itu fase sebuah penerima itu mulai memahami, oh maksudnya itu seperti ini, dan melakukan seperti itu berulang-ulang kali. Nah, di tengah itu terdapat noise. Noise itu maksudnya adalah gangguan. Nah, gangguan di sini maksudnya banyak ya. Misalnya dalam face to face, misalnya lagi hujan. Nah, lagi hujan suaranya keras. Nah, pengirim itu menjelaskan informasi kurang baik diterima oleh penerima karena pengirim penerima itu kurang mendengar apa yang dimaksud. Atau bisa juga misalnya dalam kita melakukan sebuah conference atau melakukan sebuah komunikasi di telepon, itu jaringan-jaringan itu salah satu noise yang bisa mengganggu kekurangan informasi. Jadi dalam sebuah informasi itu kurangnya informasi itu dari noise tersebut itu bisa mengurangi esensi dari apa yang dimaksud oleh pengirim dan ditangkap oleh penerima. Jadi intinya bagaimana kedua fase ini dapat berjalan dengan baik, kita harus meminimalkan noise-noise yang ada tersebut. Yang selanjutnya ini ialah kekayaan informasi dan media komunikasi. Di sini kekayaan informasi yang maksud itu bagaimana sebuah komunikasi itu terjadi sebuah esensinya. Maksudnya di mana kekayaan informasi berapa banyak sih? Nah, kira-kira tuh ada beberapa faktor sehingga oh, ini tuh komunikasi itu sangat beresensi dan sangat penuh makna. Nah, di sini terdapat 4 metode yang akan kita bahas di slide selanjutnya. Tapi di sini terdapat 3 faktor dalam menyampaikan informasi tersebut. Yang pertama itu kekayaan dari informasi tersebut ialah jumlah informasi di mana suatu media komunikasi dapat disampaikan kedua belah pihak dan memiliki kepemahaman yang sama. Di sini antara satu dan dua belah pihak itu harus memiliki kepemahaman yang sama sehingga informasi dapat berjalan dengan baik. Faktor yang selanjutnya ialah time atau waktu. Media yang baik akan mengurangi jumlah penggunaan waktu untuk melakukan komunikasi. Yang selanjutnya itu ialah paper of electronic trail. Nah, di sini kebutuhan akan jejak komunikasi, baik dalam bentuk email, kertas, atau dokumentasi tertulis. Di mana jadi kita bisa paham gitu loh, oh kita melakukan sebuah komunikasi. Kalau misalnya di chat itu ada jejak chat sebelumnya, atau misalnya di email kita pernah ngirim ke sini. Jadi kadang itu kita juga bisa lupa. Nah, paper of electronic trail ini bagaimana jejak-jejak tersebut bisa kita lihat dan kita bisa memahami lagi dan kita bisa menjelaskan kembali bahwa informasi tersebut sehingga informasi tersebut tidak salah dan bisa dijelaskan dengan baik dan benar. Yang selanjutnya terdapat 4 tipe media komunikasi dengan tingkat penerimaan yang paling baik dan yang paling rendah tingkat kekayaan informasinya. Yang pertama itu ialah face-to-face communication. Face-to-face communication ini di mana pengirim dan penerima itu dapat bertemu langsung sehingga noise itu dapat diminimalisir di mana dengan jarak yang lebih dekat, dengan tingkat komunikasi yang lebih dekat sehingga pengirim itu dapat dan penerima dapat memahami lebih jelas apa yang dimaksud oleh pengirim dan penerima dapat memproses komunikasi itu sehingga menjelaskan hasil yang sesuai dengan apa yang disampaikan. Noise itu diminimalisir sehingga dapat memahami. Nah, selanjutnya itu spoken communication electronically transmitted. Nah, di sini maksudnya ya komunikasi menggunakan elektronik gitu. Jadi kayak kita nelpon via WA atau via telepon atau via Zoom meeting. Nah, misalnya saya bilang tadi bahwa dalam melakukan komunikasi itu kita menggunakan medium. Nah, mediumnya itu kita menggunakan telepon. Nah, dimana kalau menggunakan telepon itu kita terpaku pada jaringan, terpaku pada kondisi-kondisi tempat. Nah, kalau misalnya kita jaringan yang bagus tapi si penerima itu jaringannya bagus, nah mereka akan mendapatkan informasi yang kurang karena noise tersebut lebih banyak dibanding face to face tersebut. Yang selanjutnya itu ialah personally addressed written communication. Nah, di sini komunikasi tertulis yang menggunakan email. Nah, di sini kalau misalnya di sini si pengirim harus menjelaskan lebih jelas. Jadi walaupun hasil yang didapat itu sangat personal, jadi langsung menggunakan email, tapi dia harus lebih teliti lagi dalam menuliskan pesan yang akan dia kirim. Lampiran-lampirannya juga jangan salah, karena dari kesalahan-kesalahan ini itu akan menjelaskan miskomunikasi. Nah, miskomunikasi akan
mengurangi dari kekayaan informasi tersebut. Udah informasinya kurang didapat dan itu juga malah miskomunikasi. Nah, malah dalam berkomunikasi itu kedua belah pihak itu nggak boleh kurang sepemahaman. Poinnya di situ. Yang terakhir itu impersonal written communication. Nah, di sini impersonal tuh nggak ditujukan secara personal, tapi ditujukan secara umum. Nah, di sini bisa aja manajer itu melakukan pengumuman baru atau kebijakan kantor yang baru dan yang lain-lain. Yang selanjutnya itu communication network. Nah, communication network ini ialah jalur komunikasi dengan aliran informasi di dalam grup dan tim dalam organisasi. Nah, di sini terdapat 4 tipe jaringan komunikasi yang ada pada grup, tergantung kepada penugasan grup dan tingkat di mana grup tersebut perlu berkomunikasi. Jadi kalau misalnya terlalu banyak berkomunikasi itu tidak tepat, malah banyaknya informasi yang diterima itu malah menjadikan si pengirim atau penerima ini bingung mana nih informasi yang bisa kita ambil dan bisa kita lakukan. Dari sini ada. Nah, dengan adanya jalur komunikasi ini sehingga memudahkan kita sebagai penerima untuk mendapatkan informasi dari pengirim dan akan dibahas di slide selanjutnya. Yang pertama itu will network. Nah, will network ini dari kita lihat bahwa terdapat merah itu sebagai titik pusatnya, itu sebagai dia pengirim informasinya, sedangkan yang biru itu sebagai penerima pesannya. Nah, di sini si biru ini hanya menerima informasi dari si merah saja. Nah, informasi tersebut itu terpusat. Apabila terpusat itu sehingga tidak memusingkan si penerima itu. Nah, contoh dari will network ini misalnya bisa kita lihat bahwa jaringan taksi, jadi info-info super taksi itu si driver itu dapat menerima informasi orderan untuk ke mana selanjutnya itu hanya dari si merah ini. Jadi si driver tidak bingung kalau misalnya dia disuruh ke sini, dia bergerak ke sini. Itu salah satu contoh dari will network. Yang selanjutnya itu ialah chain network. Chain network ini atau jaring berantai ini adalah anggota berkomunikasi satu sama lain dalam urutan yang telah ditentukan. Nah, ini contoh yang paling sering kita lihat itu misalnya dalam kerja kelompok atau dalam birokrasi. Kita sebagai mahasiswa untuk bisa melakukan pengajuan tesis itu gimana, itu sangat jelas alurnya. Kita harus ke dosen pembimbing dulu, habis itu dosen pembimbing kita harus mencari administrasi, baru kita lolos. Nah, contoh-contohnya seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya ini ialah circle network. Nah, circle network yang dimaksud ini ialah anggota kelompok berkomunikasi dengan orang lain yang serupa dengan mereka dalam pengalaman, kepercayaan, bidang keahlian, latar belakang, lokasi kantor, atau di mana mereka duduk dalam kelompok. Jadi biasanya untuk circle network ini biasanya dalam konferensi-konferensi yang berbeda. Misalnya studi banding antara kantor satu dengan kantor lain. Nah, di situ mereka membahas nih, atau misalnya dalam rapat menteri yang di dalam presiden atau dari perusahaan itu kan dia kan ada yang bidang marketing, ada yang bidang finance. Nah, mereka membahas suatu hal. Nah, di sini bagaimana circle network yang baik itu ialah komunikasi yang baik dilihat oleh seseorang yang memang ingin mendapatkan suatu tujuan. Nah, tujuan ini biasanya kalau untuk dalam organisasi kan biasanya membahas kira-kira strategi-strategi yang dibahas itu atau yang sebagainya. Yang satunya itu ialah all channel network. Jadi all channel network ini ialah gabungan dari semua dari circle network yang ada. Jadi ada circle network, ada bagaimana chain. Nah, di sini tuh dijadiin satu. Nah, biasanya ini sangat tinggi ya komunikasinya, tingkat komunikasinya, karena dari sekitarnya, dari atas ke bawah, kemana-mana. Ini memang paling berat. Nah, di sini setidaknya adanya sebuah software untuk memudahkan komunikasi itu lebih mudah. Karena kalau misalnya yang tadi saya bilang, dengan lebih banyaknya komunikasi ini takutnya banyak informasi sehingga menghasilkan miskomunikasi. Nah, lebih baik adanya salah satu software yang dapat memudahkan si penerima itu mendapatkan dari pengirim pesan tersebut. Yang selanjutnya, setelah kita membahas jalur komunikasi, yang selanjutnya kita membahas bahwa dalam sebuah organisasi ini terdapat
dua buah jalur komunikasi. Yang pertama formal. Nah, formal itu sesuai dengan yang dimaksud. Jadi kalau secara terstruktur itu komunikasi itu baiknya dari yang paling bawah ke yang paling atas. Dan itu sudah sesuai dengan bagan strukturnya. Nah, yang kedua ini ialah informal komunikasi. Nah, informal komunikasi ini biasanya berasal dari mana-mana. Dari bawah bisa sampai ke atas, atau dari atas banget bisa sampai ke bawah. Nah, ini dua jalur komunikasi ini tuh bisa mendapatkan kedua belah pihak pengertian. Jadi alur informasinya itu bisa dari dua belah pihak. Nah, ini di sini bisa kita lihat bahwa lebih banyak yang menggunakan, kenyataannya itu informal itu lebih banyak alur informasinya dibanding dengan komunikasi yang formal. Sebelumnya kita lebih banyak membahas dalam internal network, di mana itu fokusnya dalam internal organisasi. Namun selanjutnya kita akan membahas tentang external network. Jadi eksternal ini maksudnya ialah bagaimana dalam sebuah organisasi ini perusahaan itu mempunyai perusahaan mitra, mempunyai perusahaan gabungan. Nah, di sini tuh external network ini maksudnya ialah bagaimana seorang manajer dan karyawan memiliki jaringan eksternal yang dia miliki. Nah, biasanya jaringan di sini tuh biasanya memiliki disiplin atau keahlian yang sama. Jadi dalam sebuah konferensi ketemu manajer dan karyawan ini memiliki rekan juga. Nah, biasanya dia bertukar informasi. Kira-kira permasalahan yang terjadi di perusahaannya ini apa? Solusinya bagaimana? Atau pernah terjadi kira-kira permasalahan yang sama? Nah, ini di sini mereka berdua pengirim dan pesan saling membahas, wah kira-kira solusi di perusahaan kami seperti ini, atau studi banding lah, mungkin seperti itu yang dimaksud dengan eksternal itu. Nah, untuk yang selanjutnya ini information teknologi dan komunikasi. Di sini kemajuan teknologi informasi sangat cepat ya, dimana sekarang ada banyak aplikasi-aplikasi pendukung untuk memudahkan informasi, apalagi di dalam masa pandemi ini. Seperti Zoom Meeting, seperti Google Meeting. Nah, pembahasan yang itu kan hasilnya. Nah, di sini tuh ada basicnya. Nah, basicnya ini yang pertama internet. Nah, internet itu apa sih? Internet itu ialah sebuah sistem global dari jaringan komputer yang memudahkan untuk menghubungkan semua orang dan digunakan oleh karyawan di seluruh dunia untuk berkomunikasi di dalam dan di luar perusahaan mereka. Nah, di sini tuh memang sangat besar usernya, jadi bisa seluruh dunia mengakses dan menggunakan fitur-fitur yang ada di internet tersebut. Nah, tapi selanjutnya rawannya dari internet tuh banyak orang yang bisa mengakses. Apabila memang di enkripsi, ini bisa terjadi penyelewengan dari hacking-hackingnya itu, karena orang ingin mengambil akses-akses tersebut. Namun di sini ada intranet. Nah, intranet ini hampir sama dengan internet, namun aksesnya terbatas. Yang bisa menggunakan itu yang ada di perusahaan tersebut. Misalnya manajer dan karyawan, manajer ataupun atasan, pokoknya aksesnya limit dari pengguna perusahaan tersebut. Jadi memang ada akun-akun, beberapa akun yang memang fokus digunakan untuk penggunaan di perusahaan tersebut. Jadi akses informasi hanya terbatas dan memang nggak semua bisa. Jadi mungkin di situ terdapat strategi perusahaan, cara-cara perusahaan ingin melakukan ekspansi dan bagaimana, dan itu tidak bisa di-share langsung di internet. Ada baiknya makanya intranet ini sebagai akses private untuk perusahaan untuk bisa mengakses semua itu. Yang selanjutnya itu dia groupware dan collaboration software. Ini groupware adalah perangkat lunak komputer yang memungkinkan anggota kelompok dan tim untuk berbagi informasi satu sama lain untuk meningkatkan komunikasi. Nah, di sini maksud dari groupware ini ya bagaimana kita itu bisa bekerja bersama walaupun kita lagi jauhan. Nah, ini seperti yang saya gunakan, kita menggunakan salah satu aplikasi untuk bisa memudahkan kita. Collaboration software ini adalah perangkat kelompok bertujuan untuk mempromosikan interaksi kolaboratif. Jadi, collaboration software ini bagian utamanya. Groupware ini adalah bagian dari collaboration software ini. Jadi dengan collaboration software ini ada fitur-fitur yang digunakan untuk misalnya menjadwalkan rapat bareng, terus atasan bisa memantau langsung pekerjaan yang ada di bawah, atau
dan lain sebagainya. Nah, salah satu aplikasinya ini itu Microsoft 365 dan yang lain-lain. Seperti yang sudah dijelaskan dari awal, bahwa dalam sebuah proses komunikasi itu terdapat dua pihak yang terlibat, pengirim informasi dan penerima informasi. Dan di sini manajer tuh harus melakukan komunikasi yang efektif. Kenapa demikian? Seperti yang sudah disampaikan tadi, manajer tuh harus bisa paham cara komunikasi yang baik dan benar, sehingga hasilnya tuh penerima juga paham dan pengirim juga paham, sehingga tidak ada kesalahpahaman dan sehingga keputusan yang diambil itu tepat karena tidak ada misinformasi sehingga tidak menghasilkan miskomunikasi. Nah, skill manajer yang pertama itu ialah manajer sebagai pengirim pesan. Di sini manajer bisa bertindak sebagai dua-duanya. Nah, untuk slide ini terdapat 7 hal-hal yang perlu dilakukan oleh manajer untuk bisa menjadi pengirim pesan yang baik dan benar sehingga menghasilkan komunikasi efektif. Nah, 7 hal ini yang pertama, sampaikan pesan dengan jelas dan lengkap. Sangat wajar dong kalau misalnya manajer harus bisa menyampaikan pesan dengan jelas dan lengkap. Kekurangan informasi, ketidakpahaman manajer dalam menjelaskan ataupun yang lainnya, ini akan berakibat sebagai kurang pahamnya si bawahannya atau si penerima pesan untuk bisa melakukan apa yang dia inginkan atau bisa memproses informasi yang dia inginkan karena kurang informasi yang tersebut. Yang selanjutnya, pastikan penerima memahami segala istilah atau jargon yang digunakan. Nah, maksud dari ini menggunakan bahasa-bahasa yang universal. Kalau misalnya memang dari internal perusahaan mungkin paham, tapi kalau misalnya kita berhubungan langsung dengan perusahaan cabang atau perusahaan yang lain, nah ini setidaknya harus ada pemahaman dulu, harus bisa kira-kira si yang mengirim pesan ngomongnya apa, tiba-tiba dilawannya dengan apa. Nah ini jadi miskomunikasi. Yang selanjutnya, pilih media yang sesuai untuk menyampaikan pesan. Nah, pilih media ini, sekarang media komunikasi sudah sangat banyak. Memang sedang pandemi sekarang ini tidak bisa melakukan face to face, kita harus menjaga jarak dan yang lain-lainnya. Nah, gunakan aplikasi WhatsApp atau Zoom atau Google Meeting untuk memudahkan manajer sebagai pengirim pesan. Bisa juga voice note biar ada jejaknya. Nah, semua itu tuh untuk memudahkan. Kemajuan teknologi itu memudahkan kita sebagai pengirim pesan dan sebagai manajer. Yang selanjutnya, perhatikan apakah pihak penerima memantau informasi dari medium yang digunakan. Di sini ada banyak fitur ya yang sekarang itu. Mungkin WhatsApp bisa kita lihat centang birunya, atau misalnya email kita bisa tahu dia udah baca atau belum, dan yang lain-lainnya. Yang selanjutnya, jangan melakukan penyaringan terhadap informasi yang mengakibatkan informasi tersebut terdistorsi sehingga kehilangan makna sesungguhnya. Nah, maksud poin di sini ialah bagaimana si manajer itu tidak melakukan penyaringan informasi. Jadi apabila dari atasan sudah kamu harus sampaikan apa yang di bawahan, itu kita harus menyampaikan dengan apa yang memang ada sejujur-jujurnya. Kalau misalnya memang dalam contoh misalnya dia membuat desain sebuah sesuatu, itu menurut atasan tuh kurang baik, tapi kita dalam penyampaiannya itu bagus. Nah, itu malah menjadi kurang benar, walaupun kita gak enak ingin menyakiti hati dari karyawan, tapi ada baiknya ini dalam sesuai tujuan perusahaan gak benar, dan ini akan merembet kemana-mana. Jadi informasi nyatakan aja yang sejujur-jujurnya, namun cara penyampaiannya mungkin yang ini baiknya seperti ini atau baiknya seperti itu. Poin 6, pastikan tersedianya mekanisme untuk memberikan umpan balik. Nah, harus ada mekanisme tersebut untuk bisa memberikan umpan balik yang baik dan benar. Maksudnya berikan informasi yang akurat untuk menghindari mencari rumor. Kekurangan informasi apabila difilter informasinya. Nah, ini dengan informasi yang kurang akurat, ini sehingga menghasilkan ini ada apa sih sebenarnya? Ini kenapa sih? Itu mungkin itu. Yang selanjutnya, di sini ada 3. Pertama, manajer sebagai pengirim pesan, sekarang sebagai penerima pesan. Nah, hal pertama yang harus kita lakukan sebagai penerima pesan ialah bagaimana manajer ini bisa memahami apa yang dimaksud dari pengirim pesan tersebut. Bisa atasan, bisa dan bawahan. Dia harus fokus
harus bisa memahami. Jadi dengan dia fokus, dia nggak melakukan ini itu, fokus face to face, atau dia fokus terhadap media komunikasi yang dia lakukan, sehingga memudahkan dia bisa mencatat poin-poin tersebut dan bisa menjalankan apa yang dimaksud oleh si pengirim tersebut. Yang selanjutnya, jadilah pendengar yang baik. Nah, jadilah pendengar yang baik ini apabila dia menjelaskan, dia memberikan saran atau apapun itu, kita harus memahami, oh maksudnya seperti ini. Kita nggak boleh motong. Sebentar itu, jadi dia komunikasi yang dia berikan tuh juga kurang setengah-setengah. Pertama, dengan kita memotong omongannya, dia menjadi kurang enak hati, dia merasa dia terpotong tuh jadi nggak baik. Jadi dia setelah itu dia malah mungkin tidak ingin berbagi informasi atau mungkin malas, sehingga hasilnya kurang maksimal. Yang selanjutnya itu, jadilah pendengar yang berempati. Nah, di sini kita setelah kita fokus, kita pendengar yang baik, kita coba, pendengar yang berempati itu kita coba memahami informasi dari perspektif pemberi pesan. Yang kita harus paham maksudnya dia tuh seperti apa sih yang dimaksud. Nah, itu maksud-maksud dari yang saya maksud. Skill terakhir yang perlu dimiliki oleh manajer ialah memahami gaya linguistik. Maksud gaya linguistik di sini ialah dalam berkomunikasi, manajer itu menemukan lawan bicara yang berasal dari berbagai latar belakang, dari jenis kelamin yang berbeda-beda dan budaya yang berbeda-beda. Nah, itu manajer harus memahami penyampaian dan penerimaan pesan agar tidak terjadi miskomunikasi antara kedua belah pihak. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.